Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita pasti ingin tahu bagaimanakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, atau justru kita adalah termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah? Maka jawabannya bukan terletak pada apa yang kita angan-angankan, tetapi jawabannya adalah pada apa yang Allah sibukkan kita saat ini. Sebagaimana perkataan para ulama di dalam kitab Al-Fawaid dan Miftah Darus Sa'adah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan, idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah, jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, fanzur fima aqamaka, maka lihatlah dalam perkara apa Allah mendirikanmu sibuk. Karena pada prinsipnya, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Maka aktivitas yang Allah pilihkan kepada kita mencerminkan sejauh mana kita berada dalam kerangka penghambaan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menyibukkan kita setiap hari dengan ibadah, dengan mengabdi kepadanya, itu tandanya kita dekat dengan Allah. Tapi jika Allah sibukkan kita dengan kelalaian, jauh dari ibadah, itu tandanya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka amalan yang menunjukkan kita dekat dengan Allah, yang pertama, yang pokok adalah jika kita disibukkan dengan zikir, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang ingat kepada kita. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 152, Allah berfirman, fadkuruni azkurkum, maka hendaklah kalian mengingatku, mengingat Allah, azkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Kata zikrun dalam bahasa Arab maknanya adalah menghadirkan Allah dalam hati dan lisan kita, bentuk keterhubungan hati kita dengan Allah. Kemudian Allah, kalau kita mengingat Allah, Allah kemudian menjawab, karena ini termasuk jumlah syartiyah, azkurkum, aku pasti akan mengingat kalian. Azkurkum itu bentuk fi'lun mudhari, artinya bahwa ketika kita ingat Allah, maka Allah akan terus menerus ingat kepada kita. Sehingga kenapa di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk senantiasa memperbanyak zikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha,
senantiasalah kalian mengingat Allah dzikron katsiron, dengan ingatan yang banyak. Maka lafaz dzikron itu termasuk bentuk masdar muqayyad, artinya taukid, penguat bahwa kita harus benar-benar ingat pada Allah dengan katsiron, dengan ingatan yang banyak, dengan ingatan yang melimpah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna dzikron katsiron. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, amara ibadahul mu'minina bihi ayadkuruhu katsiron. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Kama qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maknanya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, kullu ta'atin lillahi fahiya min dzikrillah. Maka setiap ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk zikrullah, zikir atau ingat pada Allah. Wa kullu man ata'a Allah faqad dzakarahu, dan siapapun yang taat pada Allah, maka sungguh dia benar-benar telah berzikir pada Allah. Jadi intinya zikir itu adalah menyangkut tiga hal: zikir dengan hati kita, zikir dengan lisan kita, dan zikir dengan amal anggota badan kita. Maka zikir hakikatnya adalah ingat pada Allah setiap waktu, setiap saat. Ingat kepada aturan Allah untuk kita laksanakan, dan ingat kepada larangan Allah untuk kita tinggalkan, sehingga setiap waktu, setiap saat itu kita senantiasa mengingat Allah, semangat untuk beribadah padanya, dan tidak berani untuk bermaksiat pada Allah. Maka ketika kita ingat pada Allah setiap waktu, setiap saat, sibuk zikir pada Allah, maka Allah pun akan ingat pada kita. Allah begitu dekat dengan kita. Yang kedua, kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah sedang berbicara kepada kita. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahabba an yukallimahullahu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa orang yang ingin Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita sibuk setiap hari untuk senantiasa membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, bahkan menyampaikan Al-Quran, itu pertanda bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Yang ketiga, kalau kita sibuk dengan sujud kepada Allah, senantiasa tunduk dan taat lewat ibadah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, itu bertanda Allah sangat dekat dengan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'ksirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, wa huwa sajidun, adalah ketika dia sedang sujud, fa'ksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Maka sujud merupakan ibadah yang sangat tinggi. Bahkan dalam surat Al-Alaq ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan begitu, janganlah kamu patuhi dia. Wasjud, dan sujudlah kepada Allah, waqtarib, dan berdekatlah kepada Allah. Berarti sujud adalah posisi ketika kita sangat dekat dengan Allah. Kemudian kalau kita disibukkan dengan jihad, berjuang di jalan Allah, berarti Allah akan menolong kita. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolongmu. Yang kelima, jika kita disibukkan dengan doa, banyak berdoa pada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepada kita apapun yang kita pinta. Di dalam Quran surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Kalau kita disibukkan dengan ilmu, setiap hari itu senantiasa semangat untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Bagaimana kita mendekat kepada Allah, mengetahui mana halal, mana haram, maka itu pertanda bahwa Allah sedang mencintai dan membimbing kita. Dalam Quran surat Muhammad 17, dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari,
Allah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, yufaqihu fiddin, pasti dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kemudian sebaliknya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita sibuk setiap harinya itu dengan amalan-amalan yang kita lalai dari Allah, maka itu pertanda bahwa posisi kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disibukkan dengan kelalaian, berarti Allah sedang menjauh kepada kita. Wala tuti man aghfalana qalbahu an dzikrina, Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dan janganlah kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Artinya kalau kita lalai dari zikir kepada Allah, lalai ingat pada Allah, halal dan haram tidak peduli, sholat sudah tidak lagi jadi perhatian kita, maka pertanda bahwa Allah sedang jauh dari kita. Kalau kita setiap hari disibukkan dengan dunia, itu pertanda Allah semakin berjarak dari kita. Surat Toha 224, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia meninggalkan sholat, meninggalkan majelis ilmu, tidak mau silaturahmi. Ketika dia usaha pun tidak memilih mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dia dapat uang. Dia sibuk dengan mencari dunia, tapi tidak pernah sedikit pun dalam pikiran dan hatinya untuk ingat pada Allah, untuk beribadah pada Allah, maka dia semakin berjarak dari Allah. Surat Toha 124 Allah memperingatkan, "Wa man a'rada an dzikri rabbi," siapa yang berpaling dari peringatanku, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ini merupakan jawab syarat siapapun yang berpaling dari peringatan Allah, Allah sediakan bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Lafaz dhanka menggambarkan kesempitan batin, bukan hanya finansial. Jadi batinnya itu penuh dengan sesak, penuh dengan pikiran, kecemasan, tidak tenang jiwanya. Walaupun mungkin bisa jadi uangnya banyak, bisnisnya di mana-mana, tapi kalau dia tidak pernah ingat pada Allah, Allah buat dia hidupnya penuh dengan penderitaan. Siapa yang mengatakan bahwa Qarun itu miskin, dia itu kaya, tapi hidupnya jauh dari Allah, maka Allah buat dia penuh dengan derita hidupnya. Kekayaannya tidak membuat dia bahagia, bahkan akhir hidupnya Allah tenggelamkan, Allah kuburkan dirinya dengan harta bendanya ke dalam tanah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sempit di mana? Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pun dia akan mengalami kesempitan. Itulah hadirin ihwati rahimakumullah. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin muhasabah, sedekat apa kita dengan Allah, lihatlah sesibuk apa kita hari ini. Kalau selama ini kita sibuk dengan ibadah pada Allah, semangat untuk senantiasa beribadah pada Allah, berarti itu pertanda Allah dekat dengan kita. Tapi kalau selama ini kita sibuknya jauh dari ketaatan, hati penuh dengan kebencian kepada orang-orang, tidak mau dekat dengan masjid, tidak mau dekat dengan sholat, tidak mau dekat dengan Quran, maka itu pertanda bahwa kita sedang jauh dari Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang manusia pilihan, manusia yang Allah jamin masuk surga, manusia yang suci, maksum, dan sebagai Nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Tapi beliau tetap mengatakan, demi Allah, saya setiap hari bertobat dan beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali. Nabi saja istighfar dan taubatnya
lebih dari 100 kali, padahal beliau adalah orang yang sudah Allah jamin surga. Maka apalagi dengan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada hati kita, agar hati kita senantiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.